Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan membahas hasil survei kami tentang rencana tugas besar dasar perencanaan wilayah dan kota. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Dwi Arista dengan NIM 125220168. Perkenalkan, nama saya Paradita Dwi Anggraini dari NIM 125220063. Perkenalkan, nama saya Panisya Beatrice dengan NIM 1232211. Perkenalkan, nama saya Grace Natalin Baruk dengan NIM 125220123. Perkenalkan, nama saya Maulana Dapi Ibrahim dengan NIM 125220098. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ujian dengan NIM 125220043. Baik, berikut hasil survei kami berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan. Apa itu perencanaan dan apa proses perencanaan? Perencanaan adalah proses merumuskan tujuan, menentukan kebutuhan, dan menyusun langkah-langkah untuk mengatur penggunaan ruang atau fasilitas agar sesuai dengan fungsi dan perkembangan wilayah. Lalu, apa itu proses perencanaan? Proses perencanaan adalah tahapan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan. Lalu tahapannya yaitu identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, perumusan tujuan, penyusunan alternatif desain dan ruang, dan terakhir evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik. Apa butuh perencanaan dalam pembangunan? Perencanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan karena berfungsi sebagai pedoman yang menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan, pembangunan sumber daya yang terbatas dapat diatur secara lebih efisien sehingga menghindari pemborosan. Perencanaan juga membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian karena potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih awal dan diantisipasi. Selain itu, perencanaan memudahkan penyusunan prioritas agar pembangunan berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Melalui perencanaan, koordinasi antar sektor dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya, perencanaan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi pemanfaatan jangka panjang. Nah, teman-teman, berikut merupakan contoh bangunan yang adanya perencanaan pembangunan. Dan kita jadilah pembengkalian. Ini juga merupakan bangunan yang tidak adanya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan. Jelaskan secara singkat berkembangnya sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dimulai pada abad ke-20 dengan fokus setelah kemerdekaan perencanaan mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Saat ini, perencanaan wilayah dan kota di Indonesia semakin kompleks dan melibatkan berbagai aspek seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai contohnya, kota baru termasuk dalam ilmu perencanaan dan kota, tapi sayangnya kota baru belum ditindaklanjuti masalah pembangunan seperti masjidnya. Juga sekitar masjid kota baru. Jelaskan aspek keprofesian dan peluang kerja nanti sebagai perencana di masa depan. Sebagai rencana di masa depan, aspek profesional yang paling penting adalah beranalisis, pemecahan masalah, komunikasi, serta kolaborasi. Dan peluang seorang perencana itu sangat luas, yaitu dimulai dari
sektor pemerintahan, swasta, hingga perusahaan non-profit. Seorang perencana juga dapat bekerja sebagai konsultan, peneliti, lalu sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek. Jelaskan perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Ruang lingkup wilayah yaitu wilayah memiliki area yang cakupannya jauh lebih luas dibandingkan perkotaan, dan wilayah memiliki ruang perkotaan, pedesaan, industri maupun yang lainnya. Dan perkotaan memiliki banyak aspek, mulai dari aspek ekonomi regional, lingkungan, dan transportasi antar kawasan. Sementara perkotaan yaitu bagian dari suatu wilayah yang memiliki karakter khas perkotaan, dan perkotaan biasanya memiliki penduduk yang padat, ekonomi yang beragam, dan sistem terbuka hijau. Jadi kesimpulannya, wilayah memiliki skala yang lebih besar, sementara perkotaan yaitu bagian dari suatu wilayah yang fokus pada pengelolaan perkotaan. Jelaskan perbedaan seperti kajian dan ruang perencanaan wilayah dengan perencanaan kota. Contoh serta contoh produk perencanaan masing-masing baik wilayah ataupun kota. Nah, untuk perencanaan wilayah atau regional planning itu berfokus pada skala besar seperti kabupaten, desa, ataupun kecamatan. Sedangkan untuk perencanaan kota atau urban planning yaitu berfokus pada wilayah seperti kawasan perkotaan dengan detail yang lebih mikro. Nah, kajian ini menekankan tata guna lahan kota, pergerakan pejalan kaki dan kendaraan, kebutuhan fasilitas kota, ruang publik dalam kawasan, serta utilitas dan infrastruktur lokal. Jelaskan contoh isu dan permasalahan yang bisa diangkat menjadi kajian pembahasan dalam KPWKan. Contoh isu dan permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama di kawasan Kota Baru, yaitu pembangunan Masjid Al-Hijrah yang lambat karena dana bergantung pada masyarakat. Meskipun pemerintahan telah mendukung, tetapi pembangunan baru dimulai sejak tahun 2024. Jelaskan kesimpulan dari yang kalian pahami dari kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota ini, dan pendalaman yang perlu kalian pelajari lagi ke depannya terkait ilmu bidang KPWKan. Kuliah dasar PWK memberikan pemahaman bahwa perencanaan wilayah dan kota adalah proses mengatur ruang agar tertata, aman, efisiensi, dan berkelanjutan. Ilmu ini mendisiplinkan menggunakan data analisis spasial serta berfokus pada pemecahan masalah perkotaan seperti tata guna lahan, transportasi lingkungan, dan pembangunan ekonomi wilayah. Pendalaman yang perlu dipelajari: 1. Analisis spasial dan SIG. 2. Perencanaan tata guna lahan dan penyusunan tata ruang. Yang ketiga, perencanaan transportasi. Yang keempat, ekonomi wilayah. Dan